Jalan tol adalah jalan yang dikenakan tax on location untuk melintasinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jalan ini merupakan suatu bentuk pemberian tarif pada jalan yang umumnya diterapkan untuk menutupi biaya pembangunan dan perawatan jalan. Menurut Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyelenggaraan jalan tol ditujukan untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, serta meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Jalan tol juga bermanfaat untuk perkembangan wilayah dan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, membantu menghemat biaya operasi kendaraan dan waktu, serta mendukung badan usaha untuk mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol. Badan Pengatur Jalan Tol mencatat, hingga 11 November 2022, sudah ada 70 ruas tol yang beroperasi di Indonesia, dengan total panjang 2.578,02 km. Ruas jalan tol tersebut terbentang hampir di seluruh Indonesia. Kemajuan daerah lain yang ditunjang dengan fasilitas berupa jalan tol membuat pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau sepakat untuk menyetujui pembangunan jalan tol Trans Sumatera rute Padang Pekanbaru. Akan tetapi, pembangunan jalan tol tersebut tidak berjalan mulus. Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akan dimulai pembangunannya pada akhir tahun mendatang. Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dikabarkan melewati tanah adat dan lahan produktif warga. Akankah pembangunan ini dihentikan? Permintaan masyarakat untuk memindahkan lahan tol Padang Pekanbaru ditolak. Pemerintah menjanjikan ganti rugi yang setimpal. Setelah sempat mangkrak, pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru resmi dilanjutkan. Hingga saat ini, ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah belum juga sampai ke masyarakat. Setelah dikabarkan final dan ditargetkan untuk selesai pada Lebaran 2024, pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dikabarkan malah bermasalah lagi. Mari kita saksikan bagaimana update perkembangan jalan tol Padang Pekanbaru saat ini. Tol Sumber Riau tak kunjung selesai. Apa penyebabnya? Pertama, terjadinya korupsi, di mana 7 orang perangkat pemerintah nagari dan 5 orang panitia pengadaan tanah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Sumbar. Yang kedua, penolakan masyarakat karena lahan yang digunakan merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat tidak diakui secara penuh oleh hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga seringkali memunculkan konflik. Oh iya, betul sekali. Jadi memang pemancangan tol tersebut itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 tanpa adanya pemberitahuan kepada kami masyarakat. Bahkan adanya sosialisasi mengenai pemancangan tersebut itu baru dilakukan tahun 2020 atau sekitar 2 tahun setelah pemancangan tol tersebut. Setelah adanya sosialisasi tersebut, kami masyarakat makin kaget, apalagi ditambah dengan informasi yang berseliweran di tengah masyarakat mengenai dampak dari pemancangan tol tersebut. Akhirnya kami melakukan musyawarah di internal masyarakat dan kami memutuskan mosi tidak setuju untuk pemancangan tol tersebut, dikarenakan tol tersebut nanti akan melewati pemukiman padat penduduk dan juga tanah-tanah produktif dari masyarakat. Jadi sepertiga wilayah kami juga akan hilang, di mana 90% dari tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Gitu. Saya minta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir apa dampak yang akan terjadi nantinya, karena sudah ada regulasi yang ditetapkan. Jadi mohon dukungan yang penuh dari masyarakat tentunya. Kita sebenarnya sudah dapat ancaman kalau tol Padang Pekanbaru ini tidak selesai, maka Sumbar tidak akan punya tol. Seperti yang kita ketahui, daerah lain selain Sumbar itu sudah banyak tol, sudah memiliki tol. Jadi masyarakat, mari kita berpikir positif. Tol ini sebenarnya untuk kemajuan bersama, untuk menjalankan mobilisasi. Mungkin masyarakat berpikir bahwa pengadaan lahan tol ini berdampak negatif kepada masyarakat seperti yang membuat miskin, tetapi itu tidak benar sama sekali. Nantinya penggunaan lahan produktif akan diganti rugi oleh pemerintah. Kita harus segera mengejar ketertinggalan ini.
Jadi dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah di PPT memang 70% dari keseluruhan lahan merupakan lahan pertanian dan itu memang aktif. Tetapi kami sudah menunggu masa panen petani dan sekarang ini memang sudah bukan masa tanam lagi. Jadi tidak mengganggu kegiatan pertanian di masyarakat. Apa hubungannya dengan RT RW? Apa itu RT RW? Wujud suatu susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Gunanya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Contohnya pada pembangunan jalan tol. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai dengan 2032 pada pasal 21 ayat 2. Keterkaitan antara RT RW dengan pembangunan jalan tol. Pertama, penentuan zonasi. RT RW biasanya melibatkan zonasi lahan untuk berbagai kegunaan, termasuk infrastruktur transportasi. Dalam proses perencanaan, lokasi-lokasi potensial untuk jalan tol dapat diidentifikasi dan dimasukkan dalam zonasi yang sesuai. Kedua, koordinasi dan integrasi. Perlu koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintahan daerah dan otoritas jalan tol. Untuk apa? Untuk memastikan konsistensi antara rencana penggunaan lahan dan pembangunan jalan tol, memungkinkan integrasi yang lebih baik antara jalan tol dan penggunaan lahan sekitarnya. Ketiga, aksesibilitas dan mobilitas. Pembangunan jalan tol dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempengaruhi pola mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut.